Ini ayat diturunkan untuk memberitahu orang yang masih hidup, bukan yang telah wafat. Jadi Allah perintahkan pada yang masih hidup yang pengen ke surga. Gak tanggung-tanggung kata Allah, bentuknya jamak. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikan informasi, sampaikan kabar gembira pada umatmu yang menginginkan surga. Syarat pertamanya, amanu, mereka mesti yakin dulu. Jadi ke surga itu modalnya bukan keinginan. Kalau ingin semua pengen. Modalnya keyakinan. Karena yakin dengan ingin itu beda. Maaf saya tanya, siapa yang ingin berangkat haji? Angkat tangan. Nah, apakah semua yang ingin itu punya keyakinan untuk berangkat? Yakin itu babnya niat. Kalau ingin itu babnya iradah. Tidak semua yang ingin itu, iradah itu punya niat. Jadi ada iradah, ada azam tekad, ada niat tingkat tertinggi. Ingin semua. Azam tekad, tahun depan mesti berangkat. Niat, tahun depan berangkat, sekarang nabung. Itulah iman. Itulah yakin. Karena itu kita akan terjemahkan kata iman ini. Kita tarik ke satu kota di masa Nabi. Bagaimana Nabi mendidik satu kota menjadi penghuni surga yang bahkan turun ayat menjamin mereka dengan semua kemuliaannya. Kita turunkan, mudah-mudahan dengan ayat itu dipraktekkan di Sukabumi dan Sukabumi menginspirasi semua kota di Indonesia berubah menjadi kota yang baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita mulai turunkan pelan-pelan. Saya tanya sebentar ya. Bapak Ibu sekalian, Nabi itu hijrahnya dari Mekah kemana? Madinah. Bukan. Nabi tidak hijrah dari Mekah ke Madinah. Hijrahnya Nabi itu dari Mekah ke Yathrib. Dan kenapa yang dipilih Yathrib? Padahal di sampingnya ada Taif yang sudah maju. Tapi Nabi ikhtiar berangkat ke Taif malah dilempari. Nanti jangan dilihat lemparannya, tapi dilihat hikmah Allah memindahkan Rasulullah dari Taif ke tempat yang tidak ideal untuk memberi contoh bagaimana menatanya. Dulu Madinah namanya Yathrib. Yathrib itu kalau diruntut nasabnya, itu salah satu nama dari umat Nabi Nuh alaihissalam yang ikut masuk ke kapalnya Nabi Nuh, berlayar selama setahun 10 hari. Namanya Yathrib bin Mihlail. Dari Nabi Nuh ke Nabi Muhammad SAW itu kurang lebih ada kita temukan 37 sampai 39 urutan nasab. Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam. Coba ulangi. Nah, di masa Nabi Nuh terjadi banjir besar karena umatnya memberontak Nabi, menantang azab, diturunkan. Maka masuk semua ke kapal, di antara yang ikut itu ada namanya Yathrib bin Mihlail. Ketika banjirnya reda, kemudian mulai menyebar umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Yang Yathrib ini menyebar, datanglah ke satu tempat, jaraknya kurang lebih 400 km dari kota Mekah Al-Mukarramah. Maka siapa yang duluan ada ke tempat itu dinamailah dengan nama orangnya. Maka tempat itu disebut dengan Yathrib namanya. Jadi saya ingin katakan Yathrib ini sudah lama, 37 generasi sebelum kelahiran Nabi sudah ada tempatnya, sudah ada kemudian penduduk awalnya. Secara singkat, sebelum kedatangan Nabi, tempatnya bukan kota, Pak. Tidak ideal, Bu. Maaf, pasarnya rusak. Yang menguasai Yahudi, harga suka-suka, kecurangan paling banyak, sampai viral. Dulu sudah ada viral. Cuman belum ada like, share, and comment.
Komen sudah ada, subscribe yang tidak ada. Yang komen banyak, sampai nanti akan ada turun satu ayat dalam Al-Quran dan nanti kita akan bahas itu insya Allah. Jadi pasarnya rusak. Yang kedua, komersial tinggi. Pertengkaran itu banyak. Ada dua suku besar, namanya Aus dengan Khazraj. Itu kalau ada di Aus yang luka, di Khazraj mesti luka. Kalau ada yang meninggal, satu suku lain mesti ada yang tewas. Jalanan tak tertata, sosial konflik tinggi. Anda bayangkan, Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah hijrahnya ke tempat yang belum ideal, untuk memberi contoh nanti di masa datang. Dan nanti kurikulumnya oleh Imam Muslim ditempatkan dalam kitab sahih beliau dengan nama Kitabul Imarah, bab tentang tata kota. Itu sebabnya kenapa dipilih Yathrib, supaya nanti punya kurikulum kalau ingin menata kota yang tidak ideal, ekonominya belum tumbuh, konflik sosialnya tinggi, politiknya tidak dinamis, maka bagaimana menyusun ini supaya tenang, bagus dan makmur? Lihat apa yang dicontohkan Nabi dalam kurikulum ini. Itu yang kita akan turunkan di pertemuan malam hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, apa yang pertama Nabi lakukan saat diperintahkan oleh Allah berangkat ke Yathrib itu? Maka beliau mengumpulkan teman-teman terbaiknya. Dan itu menariknya, itu di semua bidang profesional semua. Dan semua lengkap. Orang-orangnya adalah orang terbaik untuk menata satu tempat menjadi suasana yang berkah dan makmur. Contoh, di bidang ekonomi ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf. Kenal Abu Bakar As-Siddiq? Ayo bilang kenal, saya pulang. Kenal di mana? Orang Sukabumi, warganya Pak Wali, kenal Abu Bakar tuh. Bidang ekonomi. Makanya nanti ketika berangkat, itu satu di antara mereka seperti Abdurrahman bin Auf, nanti kita akan belajar. Dari mulai modal pakaian saja, cuman dalam waktu yang singkat jadi orang paling kaya yang berada di kota Madinah. Kita nanti akan belajar hukumnya. Umar bin Khattab, Khalid bin Walid yang kelak kemudian, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di bidang militer. Ada yang pakar di bidang Kamtibmas, memahami mitigasi struktur sosial masyarakatnya. Ada yang pakar di bidang militer tentang pertahanan dan ketahanan. Diplomat, ada Amr bin As radhiyallahu ta'ala. Nanti Amr ini yang kelak sepeninggal Nabi akan melakukan ekspedisi ke Afrika Utara. Beliau cuma jalan dengan satu rombongan plus tukang cukurnya Nabi SAW. Mulainya dari Mesir ke Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, sampai nyebrang kemudian ke Syams. Yang dilewati tadi Afrika Utara, kelak menjadi provinsi di masa emas Islam. Provinsi, gubernurnya namanya Musa bin Nusair, panglima namanya Tariq bin Ziyad. Inilah yang membuka Andalusia, Iberia, Spanyol dan Portugal sekarang punya peradaban 7 abad, 700 tahun. Cuman satu orang. Sa'ad bin Abi Waqqas ikut ekspedisi ke timur jauh ke Cina, mampir di Baros, 400 km dari kota Medan. Cuman mampir, Nusantara jadi maju dan muslim. Semua tempat yang dilalui hebat semua. Maka yang pertama yang mesti dilakukan apa? Seorang figur yang ingin menata kotanya, dia mesti memilih tim terbaik yang pakar dan profesional di bidangnya. Dan kemudian bersinergi. Perhatikan nanti, kan ilmu belusukan itu yang viral dari Umar kan? Tapi Umar diajarin oleh Nabi. Nanti setelah jadi pemimpin yang banyak belusukan tuh Umar terkenal. Tapi belusukannya Umar itu ilmunya dari Nabi. Dan Nabi sebelum belusukan diajarin oleh Allah tentang cara memelihara kambing. Semua Nabi, kata Nabi, menggembala kambing. Itu ada rumusnya. Ya, bahkan nanti dalam fikih itu nanti ada bab memahami tentang kambing. Ada. Kata Nabi, ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Gak pernah Allah mengutus seorang nabi kecuali dilatih dulu memelihara kambing.
Saya penasaran, saya datang ke Pacet, ke puncak bukitnya. Ada kawan pelihara kambing. Saya masuk ke situ pengen tahu kambing. Allahu Akbar, baru saya paham itu. Ternyata kambing itu mengembiknya saja sudah variasi. Cara mengembiknya nggak sama. Mbak, minta makan. Mbak, terancam dia. Mbak, sakit. Jadi ada embikan yang memberikan isyarat lapar. Ada embikan yang memberikan isyarat sakit. Ada embikan yang memberikan isyarat takut, butuh perlindungan. Pemimpin kalau sudah tahu filosofi kambing, dia dengar suara rakyatnya. Mbak, lapar Pak Wali. Itu. Jadi ngelihat wajah orangnya dia tahu, nih warga saya sakit nih. Umar begitu. Malam-malam keluar lihat. Begitu melihat ada ibu dengan anak-anaknya sedang kelaparan. Tapi luar biasanya, beliau tidurkan anaknya dan memberikan gambaran sedang masak. Yang dimasak itu batu dengan pasir. Sempat-sempatnya bikin syair. Dasar khalifah Amirul Mukminin, kerjaannya santai-santai di istana. Kami kelaparan, hanya masak-masak batu dan pasir. Umar lewat melihat, Allahu Akbar, dihisab saya. Iman tuh. Iman. Dihisab saya. Lari ke Baitul Mal, mengambil sekantung gandum. Ajudan mau ngambil, kata Umar, tidak, saya yang dihisab. Biarkan saya yang membawa ini di pangkuan bahu saya. Datang ke tempatnya, dimasakin, nggak pernah memperkenalkan diri, nggak bawa kamera, karena memang nggak ada. Langsung tuh dimasakin sama Umar, dan saat dimasak karena nggak memperkenalkan diri, si ibunya nggak kenal, masih dicela di hadapannya. Dasar Umar, dasar Amirul Mukminin, orang lapar yang masakin orang lain katanya. Padahal Umar. Pendidikan Nabi top. Semuanya disatukan oleh Nabi. Nah, secara singkat karena waktu kita terbatas, maaf, kita sampai jam berapa ini? Ya, insyaallah. Itikaf ya, sampai subuh ya. Alhamdulillah. Antum itikaf sampai subuh, saya jam 10 pulang. Ya, nyambung lagi. Maka setelah kompak tim ini dikenal dengan tim As-Sabiqunal Awwalun. Ada yang menyebut dalam sejarah tim 8, ada yang menyebut tim 9 karena Sayyidah Khadijah wafat mendahului radhiyallahu taala anha. Berangkat, Nabi dibimbing oleh Allah melakukan 3 hal saja. 3 ini yang coba kita akan turunkan insyaallah. Pertama, saat datang ke Yathrib itu, yang beliau lakukan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, akha baina ahla Yathrib wa khasatal muhajirin wal ansar. Beliau persaudarakan dulu semua penduduk Yathrib. Jadikan saudara. Sebab kalau sudah jadi saudara, itu pasti ada rasa saling menyayangi. Dan itu tidak pandang orang, tak pandang wajah, tak pandang kedudukan. Siapapun yang ada di Yathrib semua persaudarakan, baik itu pribumi ataupun pendatang. Masya Allah. Jadi yang tadinya ada konflik Aus dengan Khazraj dipanggil oleh Nabi. Mau sampai kapan konflik begini? Kalau konflik, apakah kotanya akan maju? Bukankah kita menginginkan kehidupan yang tentram? Kenapa nggak saling sinergi, saling berbagi? Semua berpikir akhirnya berdamai setelah 600 tahun. Masya Allah, kalau Pak T bisa praktekkan, persaudarakan orang-orang yang ada di Sukabumi, dan sistemnya bisa menggunakan skema Amin Ansar Muhajirin. Untuk internalnya, karena kata Nabi menyampaikan la taqumus sa'atu, nanti dekat-dekat masa menjelang wallahu a'lam dekat ke kiamat akan ada kondisi-kondisi yang berbeda. Pertama, taqarrubul aswaq, pasarnya mudah diakses. Dulu Anda berangkat ke pasar pakai angkot, berangkat pakai motor, belanja, pulang. Sekarang buka handphone, klik, datang sendiri. Artinya apa? Nabi mengisyaratkan dunianya akan bergerak kepada nuansa digitalisasi. Maka sekarang bikin persaudaraan konsep digital, Pak.
Apa yang dilakukan? Tiru konsepnya Nabi. Bikin database-nya. Setiap kelurahan, kecamatan, desa ke bawahnya, RT, RW. RT harus punya database-nya. Persaudarakan, kan rukun tetangga. Rukun kan? Rukun warga, warganya rukun kan? Database-nya masukkan, lalu diinstalkan sekotanya. Masukkan di situ siapa yang jualan beras, siapa yang jualan pakaian, siapa yang jualan minuman, siapa penjual sayur. Masukkan semua datanya di situ. Begitu Anda butuh sesuatu, tinggal klik hidup ekonomi di kota Sukabumi. Nanti persaudarakan. Gimana konsepnya? Misal, perhatikan indahnya Nabi ketika mempersaudarakan. Tidak pernah Nabi mempersaudarakan kecuali kedua yang dipasangkan itu saling melengkapi. Contoh, yang kekurangan dipasangkan dengan yang berlebih. Yang butuh minuman disampaikan dengan yang punya kelebihan. Yang butuh pakaian ditemankan dengan orang pakaian. Sekarang bikin aplikasi, jangan bentuk donasi. Masukkan ke situ, Basnasnya klik ke situ, begitu zakat infaknya masuk, tebarkan keadaannya, lalu munculkan siapa si fulan, warga di Sukaraja butuh rice cooker, datang. Karena pakai aplikasi, klik kirimkan, nyampe. Jadi kita nggak pusing dengan data kemiskinan. Si fulan rumahnya hancur kena gempa, munculkan di aplikasi, saudara-saudariku, mari kita bangun rumah si fulan. Jumat kita ketemu. Semangat, semangat. Datang 24 jam selesai rumahnya. Ini karena nggak saling kenal, nggak saling mengetahui. Bahkan yang paling menarik, jamaah ke masjid pun nggak tahu siapa yang datang di sampingnya. Nah sekarang kalau kita ingin maju, kotanya ingin berkembang, dan nuansanya nuansa surgawi, yang pertama dilakukan persaudarakan keseluruhannya. Yang bertikai-bertikai mitigasi, undang. Mau sampai kapan seperti itu? Gimana kalau dipersaudarakan? Bersatu, bikin program sama-sama, kompak, bagiannya dibagi-bagi. Demi Allah saya katakan, ketika semuanya merasakan bahwa temannya, tetangganya, kerabatnya sama-sama saudara, maka semua tertata dengan sangat indah.